join Pak anu ID-nya panjenengan. Saya kok biasanya pakainya itu Sujarwanto GSI. Oh iya. gmail.com. Ini panjenengan nih Sujarwanto GSI nggih. Nggih, saking semi kecil semua. Sujarwanto GSI nggih Bapak. Nggih, Siap, oke, udah saya udah connect. Saya pakai dua ini, pakai yang laptop sama di HP. Iya. Nanti yang saya untuk share-nya materi SSC pakai HP. Betul. Iya. Iya. Ini nunggu, tapi belum komplit ya, nggak bisa. Iya, kita nunggu Bu siapa? Bu Sri dulu, biar masuk dulu. Ini datanya masuk ini. Kita masuk ini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Nah ini Bu Eka. Selamat siang Bu Eka. Baik, kita mulai Pak Bu. Belum, segar, nggak satu. Bu, biar ada hatinya dulu. Saya daftar presensi Pak Sujarwanto sudah. Ini anu apa? Biodata saya print. Biodatanya Nanti Sri. berdata yang baca kan. Oh iya. Bu Yani, baik. Bu Yani. Sudah di sini. Sudah ya, siap ya. Baik, kita mulai. Oke, Bu Desi siap? siap. Bu Yani siap? Siap. Oke, baiklah sabar. Kita mulai rekam Bu. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Balai Bahasa Jawa Tengah, yang saya hormati Bapak Sri Warwono selaku penggagas Gencar Guru Mengajar Nusantara. Yang saya hormati Ibu Niputu Sri Eka Sarmiasi, SP. Selaku moderator Ibu Sriani SPD dari SMP Negeri 37 Semarang, dan saya Bapak Sujarwanto dari SMP Negeri 1 Siwalan. Mengatur jalannya presentasi. Silakan Ibu. Terima kasih Bapak Sujarwanto yang telah memberikan waktunya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presenter menyampaikan materi terlebih dahulu. Saya akan membacakan kurikulum atau biodata presenter dari Ibu Sukesi SPD. Ini datanya diantaranya nama Sukesi SPD, tulisasi SMP Negeri 1 Mojolakan Sukoharjo, mengajar matkul IPA Fisika, pendidikan SD Negeri 4 Guru Sukoharjo, SMP Negeri 1 Guru Sukoharjo, SMA Veteran 1 Sukoharjo, S1
monggo Desi dipersilahkan. Siap, nggih, sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala BPJT Jawa Tengah, Balai Bahasa Jawa Tengah. Yang kami hormati Bapak Sri Wahono sebagai pelopor guru mengajar untuk Nusantara. Yang kami hormati Ibu Instruktur kami, Ibu Niputu Sri Ekawati dari Bali. Yang kami hormati Bapak Sujarwanto selaku host pada sesi siang hari ini. Yang kami hormati Ibu Sriani selaku moderator pada sesi siang hari ini. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, pada siang hari ini perkenankan saya Ibu Sukeksi dari SMP Negeri 1 Mojolaban. Saya mengajar mapel IPA Fisika kelas 7 di SMP 1 Mojolaban. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya hanya sedikit sharing bagaimana penggunaan SAC, aplikasi SAC untuk kegiatan pembelajaran di sekolahan, baik secara daring ataupun tidak. Nanti seandainya kita sudah bisa bertatap muka, kita bisa menggunakan aplikasi SAC ini, bisa kita tayangkan di dalam kelas. Jadi SAC ini bagi saya baru mengenal sekali, itu sangat tertarik sekali. Kenapa? Karena SAC ini banyak sekali manfaatnya kalau menurut saya, dan mungkin Bapak Ibu guru semuanya juga seperti itu. SAC ini itu kalau menurut saya itu seperti PowerPoint yang hyperlink, tapi ini lebih bagus lagi, jadi lebih komplit. Jadi seperti ada evaluasinya sekalian. Halo, suara saya masih bisa terdengar jelas nggih? Kurang jelas, Bu. Oh, kurang jelas. Ada yang kurang jelas. Yang di saya ini pakai dua, laptop dan HP. Ya, untuk laptopnya di off-kan aja itunya, volumenya. Oh ya, siap. Bentar. Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan Sebentar. Ini saya mohon maaf,
Ini tadi saya agak sedikit grogi karena baru pertama kali ini menggunakan SAC saya. Oke, Bapak Ibu, suara saya masih bisa di bisa masuk nggih? Bisa. Oh Ya, nggih. dengarkan banyak yang lain dengar, tapi suara saya pun. Oh nggih, Saya siap. dengarkan. Oh nggih, siap. Di sini di halaman pertama itu di halaman pertama saya ini ada home, ada materi, ada evaluasi dan developer. Di sini dengan judul Dikdar Gumun B2 bersama BBJT. Sini, ini halaman home-nya. Di sini ada saya pasangkan. Ini mohon maaf ini tidak ada suaranya, suara tune-nya karena waktu saya membuat di laptop saya agak ada terkendala sedikit jadi saya hanya menggunakan gambarnya saja. Ini di home, di sini saya menampilkan ada logo Gumun, ada logo BPJT. Di sini materi untuk pemanasan global ini saya sampaikan kepada anak-anak kelas 7. Ini kegiatan saya di sekolahan. Saya selain menjadi guru fisika, saya juga aktif di bidang gerakan pramuka, baik di sekolahan, di Kuaran maupun di Kuarcap. Pemanasan global. Bapak Ibu yang kami hormati, ini di materi saya masukkan cuma 5 slide. Nanti penjabarannya PPT-nya itu ada 12 halaman. Ada 12 slide sebenarnya, tapi yang saya masukkan hanya 5. Ya, karena biar tidak terlalu tidak terlalu berat nanti ketika memutar SAC-nya. Bapak Ibu yang kami hormati, pemanasan global itu radiasi sinar matahari itu yang masuk ke bumi itu bisa menyebabkan, yang pertama itu panas matahari di sebagian diserap oleh bumi dan sebagian lagi dipantulkan. Yang kedua, panas matahari itu sebagian dipantulkan kembali ke atmosfer. Yang ketiga, panas matahari itu sebagian dipantulkan ke bumi dan dipantulkan lagi ke atmosfer. Jadi kayak timbal balik gitu. Yang keempat, radiasi sinar matahari itu dipantulkannya itu 30 watt per meter persegi. Jadi 30 watt. Watt itu adalah besarnya daya pantulnya. Daya pantul sinar matahari yang mengenai setiap per meter perseginya. Pemanasan global itu ada penyebab, ada dampak, ada solusi. Penyebab itu disebabkan oleh alam, oleh penghuninya. Dampak itu juga nanti bisa berdampak pada makhluk hidup. Yang kedua, berdampak pada lingkungan. Untuk solusinya itu bisa dari lingkungan. Terus yang kedua adalah menurunkan produk CO2. Pemanasan global itu adalah pemanasan global atau sering familiarnya disingkat dengan dijabarkan dengan global warming, yaitu suatu proses meningkatnya suhu rata-rata di bumi, baik di lapisan atmosfer, daratan, dan lautan. Aktivitas manusia yang selalu menghasilkan zat-zat buang yang berupa gas, ya, itu juga bisa menyebabkan
pemanasan global. Peningkatan temperatur pemanasan global itu menggambarkan suhu rata-rata atmosfer bumi itu secara bertahap itu semakin hari semakin meningkat, sehingga bisa mempengaruhi mengubah iklim bumi. Aktivitas manusia yang menyumbangkan Bentar, ini saya terangkan di sini dulu. Aktivitas manusia yang menyumbangkan kadar CO2 itu yang pertama adalah penggunaan bahan bakar fosil, yang kedua adalah penebangan pembakaran hutan untuk lahan pertanian. Jadi penebangan dan pembakaran hutan untuk lahan pertanian itu juga merupakan aktivitas manusia dalam menyumbang CO2, karbon dioksida. Yang ketiga, pemukiman dan industri. Jadi pemukiman dan industri itu bisa menyebabkan menyumbangnya CO2 semakin meningkat juga. Penyebab pemanasan global itu terdapat sesuatu energi yang terdapat di bumi yang berasal dari matahari, dan saat tiba di permukaan bumi berubah menjadi cahaya panas yang menghangatkan bumi sehingga menyerap sebagian dan sisanya dipantulkan kembali. Jadi ketika di bumi itu suhu dipantulkan kembali. Efek dari rumah kaca sekarang. Efek dari rumah kaca. Nah, ini belum sampai ke slide-nya situ ya. Jadi slide yang saya berikan ini tidak semuanya karena banyak sekali. Jadi saya ambil sampel-sampelnya saja. Maksudnya yang terpenting aja. 5 slide yang saya masukkan dalam SAC ini. Nanti di kemudian hari akan saya lengkapi lagi. Efek rumah kaca. Salah satu penyebab dari pemanasan global itu adalah efek rumah kaca, yaitu efek rumah kaca alami yang dialami di bumi dan efek rumah kaca yang disebabkan oleh kegiatan manusia. Proses terjadinya efek rumah kaca yang pertama adalah panas matahari sebagian besar diserap bumi dan memanasinya. Yang kedua, panas matahari sebagian dipantulkan ke atmosfer. Yang ketiga, panas matahari di sebagian dipantulkan kembali ke bumi dan diteruskan oleh atmosfer. Yang keempat, panas matahari di sebagian diserap oleh gas rumah kaca sehingga menahan panas keluarnya atmosfer. Nah, ini gas yang dapat masuk ke dalam gas rumah kaca sebagai berikut ini. Yang pertama adalah karbon dioksida. Ini gas CO2. Ini banyak dikeluarkan oleh zat-zat buang sisa. Yang kedua, nitrogen oksida N2O. Yang ketiga adalah metana CH4. Yang keempat, hidrofluorkarbon atau yang kita sering menyebutnya CFC. Ya. Efek rumah kaca sendiri artinya proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas di rumah kaca itu di atmosfer bumi itu meningkat dari hari ke hari itu sehingga menyebabkan pemanasan yang ada di bumi. Sebelum dampak, ini saya penyebab terjadinya pemanasan global yang pertama adalah meningkatnya gas CO2, efek rumah kaca. Yang ketiga, gas buang dari industri. Jadi cerobong asap yang dikeluarkan oleh industri-industri itu bisa menyebabkan terjadinya pemanasan global.
Jadi di industri yang besar itu biasanya sama pemerintah disuruh untuk mengolah limbahnya, baik limbah yang berupa cair maupun limbah yang berupa asap. Terus selanjutnya untuk penggunaan CFC yang tidak terkontrol, ya, pendingin udara itu juga menggunakan CFC, kulkas. Terus polusi kendaraan dari bahan bakar bensin seperti motor, mobil, bis, kendaraan roda 4 atau truk itu juga bisa menyumbangkan terjadinya pemanasan global karena asap yang dikeluarkannya. Terus borosnya pemakaian listrik. Selanjutnya luas hutan yang semakin menurun. Karena apa? Luas hutan yang semakin menurun itu juga bisa menyebabkan pemanasan global karena penyerapan CO2 tidak bisa optimal. Terus konsep rumah modern itu bisa menyebabkan terjadinya pemanasan global karena di rumah-rumah modern itu kebanyakan menggunakan kaca. Terus penyerapannya juga, jadi lantainya, maksudnya halamannya itu dibuat mestep, itu juga menyebabkan pemanasan global. Terus kekurangan pepohonan, jadi pepohonan yang di jalan-jalan itu semakin hari semakin sedikit, padahal kadar CO yang dikeluarkan di setiap harinya itu semakin meningkat. Sekarang dampak. Beberapa dampak yang terjadi yang terlihat dari pemanasan global. Yang pertama, temperatur bumi semakin tinggi. Ya, karena di bumi ini semakin suhunya semakin tinggi, lapisan ozon juga semakin menipis. Semoga ke depan bumi ini bisa terselamatkan dan lapisan ozon tidak cepat untuk berlubang. Karena lapisan ozon itu juga bisa melindungi kita dari sengatan sinar matahari. Yang kedua, hilangnya terumbu karang. Selanjutnya, tingginya temperatur bumi dapat menyebabkan penguapan dan curah hujan. Jadi, suhu yang tinggi itu mempercepat penguapan. Penguapan tinggi itu juga mempengaruhi curah hujan yang akan diturunkan. Terus selanjutnya untuk kepunaan spesies yang semakin meluas. Contohnya, hutan banyak yang dibuat lahan pertanian dirombak sehingga spesies yang ada di hutan itu semakin menipis komunitasnya. Terus penipisan lapisan ozon. Ya, ini yang berbahaya nih. Kalau semakin hari semakin menipis lapisan ozon, bumi ini akan semakin memanas dan mempengaruhi makhluk hidup yang ada di bumi. Terus kegagalan panen yang besar-besaran. Jadi pemanasan global itu juga memberikan dampak kegagalan panen yang besar-besaran. Karena apa? Karena iklim di bumi juga akan berubah. Selanjutnya, untuk faktor terjadinya pemanasan global itu sudah tadi. Sekarang usaha untuk menanggulangi pemanasan global itu, penyebab terbesar pemanasan global adalah karbon dioksida yang dilepaskan ketika bahan bakar fosil seperti minyak, batu bara yang dibakar untuk menghasilkan energi. Yang pertama adalah menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara. Ini cara menanggulangi pemanasan global. Yang kedua, mengurangi deforestatoran. Jadi deforestation. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Jadi meningkatkan efisiensi penggunaan BBM. Terus mengurangi produk yang mengandung CFC. Terus yang
Terakhir, ikut mendukung dan turut serta dalam kegiatan penghijauan. Jadi sekarang banyak sekali kegiatan menanam pohon 1000 pohon. Itu fungsinya juga salah satunya adalah untuk menyelamatkan bumi dari yang namanya pemanasan global. Selanjutnya ini untuk evaluasi. Evaluasi ini soal pertama. Ini yang nanti bisa disampaikan ke anak siswa. Nanti akan saya perbarui lagi dan perbanyak lagi soalnya. Di SAC ini lebih efektif dan lebih praktis dalam kita sekaligus untuk mengevaluasi. Jadi selama ini kegiatan daring yang saya lakukan ketika WFH ya, itu selama hampir 3 bulan ini saya melakukan KDM-nya dengan berbasis daring dengan tatap mukanya melalui Vicon, video conference. Tapi video conference-nya saya masih menggunakan Webex. Jadi anak-anak saya undang ke dalam kelas saya di Webex. Saya di FCC belum saya praktekkan nanti ke depan akan saya praktekkan dan akan saya sosialisasikan dulu ke anak-anak bagaimana cara mengaplikasikan mendownload FCC di HP dan maupun di laptop. Jadi nanti kegiatannya itu bisa lebih fleksibel. Jadi anak bisa bergabung. Terus untuk kegiatan penilaian atau tugas itu saya menggunakannya Google Form yang dimasukkan ke dalam Drive. Begitu juga kemarin waktu tes kenaikan kelas itu menggunakan Google Classroom, tapi di dalam Google Classroom itu ada soal Google Form-nya. Jadi nanti anak bisa mengerjakan di situ dengan token. Nanti ke depan SAC ini akan saya praktekkan ke anak-anak. Jadi saya akan membuat SAC dengan KD yang sesuai di semester 1 ini nanti akan saya praktekkan ke anak dan anak akan saya bimbing untuk bagaimana cara penggunaan FCC itu di HP, bagaimana menggunakan join-nya bagaimana, dan nanti akan saya berikan SAC yang sudah saya buat dan anak bisa menggunakannya, bisa untuk membaca materi dan bisa untuk mengerjakan soal-soal yang ada di dalam SAC ini. Ini contoh soal yang pertama yang saya buat. Pada proses terjadinya efek rumah kaca, gas CO2 menyebabkan, seandainya saya tuh mengeklik yang A, ini salah, nilainya 0. Saya ini karena satu kali pengerjaan. Selanjutnya untuk evaluasi, ini next soal yang kedua. Jadi kalau soal pertama salah, nanti soal yang kedua untuk mencegah terjadinya efek rumah kaca perlu dilakukan. Ini soal yang ketiga adalah soal yang keempat, soal yang kelima. Ini skor terakhir bisa termunculkan. Jadi Bapak Ibu, menurut saya ini SAC sangat bagus sekali dalam penyampaian pembelajaran secara daring. Materinya bisa nanti diperbanyak di situ, tetapi jangan terlalu banyak-banyak, jadi biar tidak terlalu berat untuk ketika memutarnya. Terus untuk evaluasi itu juga bisa diperbanyak, karena evaluasi bisa mungkin 20 soal atau 10 soal dengan skala nilai total berapa yang harus kita buat. Demikian Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, penyampaian saya dalam pemanasan global. Sebenarnya ini
materinya itu banyak, tapi di sini mohon maaf saya tampilkan hanya di slide-nya itu 5 slide saja. Monggo Bapak Ibu yang kami hormati, saya kembalikan saya kembalikan kepada moderator. Barangkali ada Bapak Ibu guru yang bertanya, kami persilahkan. Terima kasih kepada Bu Sugesti yang sudah menyampaikan paparan presentasi media pembelajaran melalui SAC. Saya Nusantara. Untuk sesi yang pertama, materi sudah selesai. Untuk sesi yang kedua, kita buka dengan pertanyaan. Silakan 2 orang memimpin dahulu. Saya langsung dengan menunjukkan atau menulis pada teks yang sudah disediakan. Silakan untuk Bapak Ibu. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ini saya mau bertanya, Bu. Siap, monggo. Oke, tunggu saya dulu. Sepertinya tadi saya belum jelas penyebab zat atau senyawa penyebab pemanasan global, ya. Lapisan ozon yang menipis, gasnya itu yang kalau pemanasan global itu senyawa yang utama yang terbanyak itu senyawa apa? Sedangkan kalau lapisan ozon menipis itu berarti senyawa apa penyebabnya yang paling besar? Gitu, Bu. Oke. Matur nuwun. Semoga Bu Sugesti bisa dijawab. Oke. Penyebab terjadinya pemanasan global itu adalah meningkatnya kadar gas CO. Halo? Gas CO? Ya, gas CO2 itu yang penyebab pertama. Yang kedua adalah gas nitrogen oksida N2O. Terus yang ketiga adalah gas metana CH4. Ya, yang keempat adalah gas hidrofluorkarbon atau kita mengenalnya CFC. Ya, CFC itu. Lapisan ozon itu kalau suhu di bumi ini semakin meningkat, ya, kan memantulkannya itu semakin berat ke atas itu lapisan kadar panasnya semakin tinggi itu sehingga menyebabkan pemanasan di bumi itu semakin meningkat sehingga lapisan ozonnya itu nanti semakin lama akan semakin menipis, Ibu. Halo? Halo. Halo. Ya. Bisa mendengar? Ya. Nggih. Ada gini, Bu. Kalau antara pemanasan global dengan lapisan ozon kan kayaknya nggak ada hubungan. Jadi kalau lapisan ozon itu penyebabnya paling banyak sepertinya yang saya tahu itu CFC. Terus kalau pemanasan global memang tadi Ibu bilang CO2 ya benar. Ibu saya juga CO2 terus ada N oke. ya N2O. Oke. Tapi kalau lapisan ozon menipis apa ada hubungannya dengan pemanasan global, Bu? Dengan penyakit. Ya. Pemanasan global itu kalau semakin di efek rumah kaca dan menyebabkan pada pemanasan global itu kan nanti bisa menyebabkan gas-gas yang ada di bumi itu semakin meningkat kan, Bu. Itu nanti kan larinya tidak ke angkasa kan, Bu. Itu tidak ke bumi lagi ya. Itu menyebabkan padahal yang melindungi kita dari sinar matahari itu ada atmosfer dan lapisan ozon. Nah, lapisan ozon itu kan semakin panas itu kan juga terdesak oleh gas-gas itu kan bisa menipis dan nanti bisa berlubang. Gitu. Oh, gitu. Ya, matur nuwun. Nggih. Mbak Ima. Oh, Bu Soimah, terima kasih Bu sudah semua. Untuk pertanyaan yang kedua
global itu efek rumah kaca itu yang terjadi adalah ada dua hal. Ada efek rumah kaca yang terjadi secara alami dan efek rumah kaca yang meningkat dari kegiatan manusia. Jadi bukan efek yang rumah yang dikelilingi kaca, tidak, tetapi efek rumah kaca itu juga dipengaruhi oleh karena di rumah terjadinya efek rumah kaca itu karena panas yang di matahari yang diserap di bumi itu akan memanasi bumi dan dipantulkan ke atmosfer. Jadi kalau artinya di sini efek rumah kaca itu tidak harus 100% karena rumah-rumah itu berkaca itu enggak, tapi mempengaruhi juga. Coba seandainya kalau kita berada di rumah yang penuh dengan kaca, itu kan juga menyebabkan meningkatnya panas kan. Beda dengan yang rumah yang di gedungnya tembok biasa, maksudnya tidak penuh dengan kaca itu. Terjadinya rumah kaca itu ada 4. Panas yang dipantulkan, matahari yang dipantulkan oleh ke atmosfer lagi gitu. Halo? Ya? Sudah Pak Nana untuk jawaban dari Bu Kesti gimana? Kita lihat. Pak Nana sudah. Dari rumah kaca kan artinya bukan rumah yang berkaca atau gedung yang berkaca. Tidak. Itu macamnya itu minta diulang Bu. Ya, terjadinya rumah kaca itu yang pertama, panas matahari sebagian diserap bumi dan memanasnya. Yang kedua, panas matahari sebagian dipantulkan ke atmosfer bumi. Terus yang ketiga, panas matahari yang sebagian dipantulkan kembali ke bumi dan diteruskan ke atmosfer. Sehingga panas yang diserap oleh gas rumah kaca sehingga menahan panas itu keluar dari atmosfer, begitu. Kenapa kok dinamakan istilahnya yang pangkulan sinar itu tadi namanya kok rumah kaca gitu? Ya, karena rumah kaca karena panas matahari yang diserap oleh gas rumah kaca sehingga panasnya itu tidak bisa keluar ke atmosfer. Jadi terselubung di situ di dalamnya gitu. Jadi bisa menyebabkan panasnya itu kayak melingkup gitu loh, Pak. Halo? Ini Pak Nana, jadi tes. Efek rumah kacanya itu Iya. Oke, kita buka untuk sesi berikutnya dua orang penanya. Ini sudah ada Bu Kesti. dia siap. Ibu Sri Haryanti. Rumah kaca kok untuk bercocok tanam. Kira-kira kehadiran rumah kaca itu. Silakan dijawab. Gimana Bapak Ibu? Gimana? Rumah kaca Rumah kaca bukan untuk bercocok tanam, sebenarnya bahaya Bu rumah kaca itu. Maksudnya rumah kaca itu kalau untuk bertanam apa tidak berbahaya? Mungkin seperti itu. Mungkin ini silakan dibaca. Mungkin silakan dijawab. iya. Ibu, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk artinya rumah kaca ini artinya mungkin ada, maksudnya Ibu ini bertanya ada pertanian yang menggunakan rumah kaca gitu nggih. Jadi pertaniannya dilengkapi oleh kaca gitu nggih. Halo? Ya, mungkin maksudnya gitu. Oh, Kalian melihat ini mungkin dulu sudah ada jawaban itu, monggo. oh nggih. Gimana Bu Sri jelas dengan jawabannya Bu Kesti? Atau mungkin selain Bu yang lain
kasih Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Pemaparan pada siang hari ini materi pemanasan global. Marilah kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan atau Allah, marilah kita rawat bumi ini dengan sebaik-baiknya. Marilah kita cintai bumi ini, marilah kita jaga bumi ini, kelestariannya, dan semoga bumi yang kita tempat berpijak ini bisa terselamatkan dari yang namanya pemanasan global. Mari ajak anak cucu kita, anak didik kita untuk lebih peduli terhadap lingkungan kita, bumi kita, sehingga hidup di bumi ini bisa terasa nyaman dan tidak terjadi pemanasan global yang semakin meningkat, sehingga siklus di bumi ini semakin bagus dan kita bisa hidup dengan nyaman, terciptanya lingkungan yang kondusif, oksigen yang terpenuhi, sumber daya alam yang melimpah dan bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan marilah kita untuk bisa menjaga bumi ini dari yang namanya pemanasan global atau efek rumah kaca yang semakin meningkat. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, demikian tadi pemaparan saya tentang tadi pemanasan global dengan aplikasi SAC. Terima kasih kepada Bapak BPJT Jateng. Terima kasih kepada Bapak Sriwarno selaku pelopor guru mengajar Nusantara dengan aplikasi SAC-nya. Terima kasih kepada Ibu instruktur kami, Ibu Sri Eka. Terima kasih kepada Ibu Sriani selaku moderator, dan terima kasih kepada Bapak Sujarwanto selaku host pada siang hari ini. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya kurang berkenan. Bapak Ibu yang mengersaki PPT secara lengkap bisa nanti japri ke saya, nanti akan saya kirimkan. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.